Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di bulan yang kelima tahun 2020, tanggal 1 Mei. Ya, kita sudah memasuki bulan yang kelima. Kita mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 11, Anak-anak Mari Nyanyi. Lagu ini jarang sekali, bahkan mungkin di GKI Gunung Indah belum pernah kita nyanyikan. Lagu yang riang, dan karena anak-anak sehingga jarang dipakai untuk kebaktian umum. Padahal lagunya sungguh menyenangkan, menggembirakan, mengajak kita untuk memuji nama Tuhan, termasuk juga anak-anak kita. Mari bersama-sama kita meneduhkan diri untuk mempersiapkan diri membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saya undang sahabat GKI Gunung Indah untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah terkasih yang memelihara kehidupan kami, sampailah kami pada hari ini di bulan yang kelima tahun 2020. Engkau menolong kami. Biarlah bulan ini, bulan Mei ini, segala sesuatunya boleh berangsur-angsur membaik. Tetapi biarlah semuanya terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tetapi Engkau kiranya memperhatikan seluruh keluhan, seluruh kebutuhan, seluruh kerinduan kami, anak-anak Tuhan di Indonesia dan anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Kami percaya Engkau tetap melihara kami, dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema renungan adalah bukan hanya moyang Israel. Diambil dari Kejadian pasal 36, kita membaca kelanjutan yang kemarin tentang keturunan Esau, sekarang keturunan Seir. Kejadian 36 ayat 20 sampai dengan 30. Saya akan bacakan demikian. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon: Hemdan, Eshban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan: Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Mari bersama-sama kita menarik renungan dari apa yang kita baca. Sahabat GKI Gunung Indah, pusing ya membaca nama-nama. Dari kemarin kita membaca nama-nama keturunan Esau. Kemudian apa hubungannya dengan nama-nama di ayat-ayat yang kita baca? Keturunan Seir. Seir adalah nama orang yang diabadikan sebagai nama daerah pegunungan yang dikuasainya. Kita di sana tadi menemukan nama Ana dan Zibeon. Ana ternyata adalah orang tua dari Oholibama. Oholibama sendiri adalah istri Esau. Sedangkan Zibeon itu adalah kakeknya. Yang menarik dari Ana, meskipun ia generasi kedua dari keturunan Seir, namun kemudian ia disejajarkan dengan generasi pertama
ya, dengan Zibeon dan selanjutnya. Mungkin karena di ayat 24 disebutkan ada jasanya. Jasanya apa? Menemukan mata-mata air panas. Nah, mungkin itu yang menjadikan dia berharga, kemudian dimasukkan ke dalam generasi kedua dari keturunan Seir. Padahal dia itu generasi ketiga, cucu, bukan anak. Dengan demikian, Esau, karena dia tidak memiliki hak milik di tanah kelahirannya, ia kemudian bergabung dengan keluarga besar mertuanya dari Oholibama tadi. Dari Esau kemudian kita mendapati sebuah cikal bakal bangsa dengan nama bangsa Edom, kemudian ada bangsa Amalek. Dan dari sini kita bisa mendapati kenyataan bahwa ternyata Abraham, bapak Abraham, itu bukan hanya bapak bangsa Israel. Bukan hanya bapak bangsa Israel, dia juga bapak bangsa Ismail, bapak bangsa Edom, bapak bangsa Amalek. Sayangnya, keturunannya nanti akan saling berperang. Harapan kita tentu semoga kita, keturunan-keturunan kita tidak saling berperang, tidak saling bertengkar, tetapi justru saling ketika bertemu, ketika menyadari, oh ternyata engkau saudaraku dari garis ini, justru menimbulkan kerapatan, kerekatan, kekeluargaan yang semakin hangat. Bukan terjadi peperangan seperti yang dialami oleh anak-anak, cucu-cucu dari Abraham, bapak Abraham. Biarlah kita memiliki keturunan-keturunan yang saling mengasihi, tidak saling berperang. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur karena ternyata bangsa-bangsa di dunia ini sesungguhnya memiliki kekerabatan. Kami prihatin justru perbedaan-perbedaan yang semakin mengemuka, peperangan antar bangsa, suku. Ada ya juga yang saling memojokkan, saling menjelekkan, saling memaki, saling mengumpat karena perbedaan suku bangsa. Padahal ternyata perbedaan suku dan bangsa itu kalau dirunut ada kesamaannya. Moyangnya itu dari satu. Bahkan moyang dari manusia sedunia hanya satu, Adam dan Hawa. Dan itu sesungguhnya merupakan pemersatu. Karena itu Tuhan kami berdoa supaya bangsa-bangsa di dunia itu tidak lagi berperang. COVID-19 paling tidak memberikan sebuah nuansa baru. Kami tidak saling berperang, tetapi kami mencoba berperang dengan musuh yang sama, COVID-19. Samping itu ya Tuhan, kami juga berdoa supaya kami tidak saling bertengkar dengan saudara-saudara, anak-anak kami, cucu-cucu kami pun nantinya demikian. Biarlah menjadi sebuah kekerabatan yang baik, yang saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menguatkan. Biarlah kami sebagai para orang tua mengajarkan kerukunan itu bagi anak-anak kami, sehingga kemudian tidak terjadi pertengkaran. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, Sapa Malam Gembala. Kita menyanyikan kembali lagu Kidung Jemaat 11, anak-anak mari nyanyi. Kita nyanyikan bait yang kedua. Limpah ruah tak terkira, kasih Allah nampaklah, angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah. Pujilah namanya
Puji Tuhan selamanya. Sampai jumpa kembali, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan memberkati.